Selanjutnya ada kendala dan solusi yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan kayu. Kendala dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ketika musim hujan, pemasok kayu dari penjual berkurang. Ketika musim hujan, para penjual barang mengirimkan kayunya itu agak sedikit karena penebang kesulitan dalam melakukan pemotongan kayu dan medan yang dilalui juga semakin sulit ketika musim hujan. Nah, pemasok kayu yang sedikit mengakibatkan stok kayu yang ada yang akan diolah dalam musim kegajian berkurang. Nah, tidak hanya itu, ketika musim hujan menyebabkan kayu cepat membusuk dan mengalami penjamuran. Nah, solusi dari masalah yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan kayu yaitu dengan menambah stok pengiriman kayu dari pemasok kayu sebelum musim hujan tiba. Kemudian kayu yang digunakan stok tersebut diletakkan di tempat yang memiliki penutup untuk melindungi kayu ketika musim hujan tiba. Hal ini dilakukan agar kayu yang digunakan sebagai stok bisa ditampung dan tidak terkena air hujan supaya tidak mengalami penjamuran. Tersedianya stok kayu yang banyak membuat para pekerja bisa lancar dalam melakukan pekerjaannya. Evaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan kayu. Evaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan kayu dilakukan dengan melihat hasil produksi pengolahan kayu, mulai dari proses pemilihan kayu, pengolahan kayu, dan juga pengiriman kayu. Dengan melihat hasil produksi pengolahan kayu tersebut, dapat diketahui apakah produksi yang dilakukan mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, ketika hasil produksi pengolahan kayu mengalami peningkatan, berarti tidak ada kendala dari para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika hasil produksi pengolahan kayu mengalami penurunan, berarti pekerja mengalami kendala dalam bekerja. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan 1 minggu sekali dan dilaksanakan pada hari Sabtu. Hal ini dilakukan karena pada hari Sabtu setiap minggunya bertepatan dengan pembagian upah para pekerja. Para pekerja berkumpul dalam satu ruangan, di sana juga ada semua pekerja, baik pekerja yang ada di lapangan maupun pekerja di dalam kantor. Ketika semua sudah berkumpul, nantinya bos akan memberikan evaluasi mengenai hasil produksi kayu setiap minggunya. Kemudian hasil tersebut para pekerja bisa menyampaikan apa saja kendala yang dialami mereka pada saat bekerja. Kemudian, bab 5 pembahasan. Yang pertama ada penerapan kepemimpinan dalam kegiatan usaha pengolahan kayu. Pemimpin menerapkan berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam kegiatan usaha pengolahan kayu ini, pimpinan atau bos menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kebanyakan tipe kepemimpinan yang diterapkan dalam kepemimpinan usaha pengolahan kayu ini yaitu tipe demokrasi, tipe otoriter, dan tipe kontrol bebas. Masing-masing kepemimpinan ini yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Untuk melengkapi kelebihan dan kekurangan tipe tersebut dilakukan perpaduan antara ketiga tipe yang diterapkan tersebut. Tipe kepemimpinan otoriter diterapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan para pekerja agar dapat bekerja sesuai dengan bagian masing-masing dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan tipe demokrasi diterapkan oleh pimpinan atau bos untuk menyalurkan aspirasi maupun pendapat para pekerja mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika dalam pelaksanaan pekerjaan, para pekerja mengalami permasalahan, mereka dapat menjelaskan hal tersebut kepada pimpinan atau bos. Sedangkan tipe kontrol bebas diterapkan oleh pimpinan untuk melakukan pemantauan hasil kerja para pekerja tersebut. Dalam hal ini, pimpinan atau bos tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja para pekerja, meskipun pimpinan atau bos sebenarnya juga memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk menyalurkan pendapat mereka dan melakukan pekerjaan sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian peran kepemimpinan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada kegiatan usaha pengolahan kayu. Permasalahan merupakan hal yang sering terjadi dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dengan kegiatan usaha pengolahan kayu ini. Biasanya permasalahan itu datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Kebanyakan untuk permasalahan yang datang dari dalam organisasi berkaitan dengan kepemimpinan yang diterapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam organisasi terdiri dari sekelompok orang yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi yang terjadi sesama anggota bisa juga menimbulkan permasalahan. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam kegiatan usaha pengolahan kayu, biasanya permasalahannya datang dari luar seperti permasalahan pada pengiriman kayu,
Untuk permasalahan mengenai para pekerja juga ada, namun hal tersebut tidak sering begitu terjadi. Ketika terjadi permasalahan antara para pekerja maupun pekerja dengan pimpinan, kebanyakan dari mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan saling memberitahukan hal apa yang dirasakan masing-masing. Kemudian proses kepemimpinan dalam melakukan manajemen organisasi, kegiatan usaha pengolahan kayu. Manajemen merupakan kerjasama dengan melalui orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Manajemen ini merupakan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, manajemen organisasi dilakukan untuk melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya buatan. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing anggota organisasi. Adanya pemanfaatan sumber daya manusia ini dapat meningkatkan kualitas organisasi dan perkembangan organisasi semakin luas. Kemudian dampak adanya kepemimpinan organisasi dalam kegiatan usaha pengolahan kayu. Kepemimpinan organisasi yang dijalankan dengan baik juga berdampak untuk keberhasilan sebuah usaha, seperti pada kegiatan usaha pengolahan kayu ini. Pimpinan dalam kegiatan pengolahan kayu ini melakukan evaluasi kepemimpinan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan dalam proses kepemimpinan yang dilaksanakan. Perbaikan ini dilakukan agar dalam proses pengolahan kayu dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi usaha tersebut. Adanya kepemimpinan organisasi yang dijalankan ini memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan kayu. Bab 6 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai kegiatan usaha pengolahan kayu, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan kepemimpinan organisasi dalam kegiatan usaha pengolahan kayu menunjukkan 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe otoriter, tipe demokrasi, dan tipe kontrol bebas. Kemudian dari 3 tipe kepemimpinan tersebut divariasikan penerapannya dengan melihat situasi dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan para pekerja. Yang kedua, adanya kepemimpinan organisasi yang diterapkan dalam kegiatan usaha pengolahan kayu memudahkan antara pimpinan dengan para pekerja dalam membagi peran masing-masing, serta memudahkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, penerapan kepemimpinan dengan manajemen organisasi dilakukan oleh pimpinan dalam mengelola usaha pengolahan kayu agar berjalan dengan lancar dan terkendali. Manajemen organisasi ini juga dapat membantu meminimalisir adanya permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha pengolahan kayu. Rekomendasi. Yang pertama, sebaiknya untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan kegiatan usaha pengolahan kayu tersebut dapat dilakukan dengan menambah 3 tipe kepemimpinan yang digunakan dengan kegiatan usaha pengolahan kayu tersebut. Yang kedua, sebaiknya untuk memudahkan komunikasi antara pimpinan atau bos dengan para pekerja dalam kegiatan usaha pengolahan kayu dapat dilakukan evaluasi kegiatan yang membahas mengenai hasil pengolahan kayu. Yang ketiga, sebaiknya dalam melakukan manajemen organisasi dilakukan dengan analisis kebutuhan dari para pekerja dalam kegiatan usaha pengelolaan kayu, supaya dalam melaksanakan manajemen organisasi dapat berjalan sesuai dengan harapan para pekerja dan memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan. Daftar rujukan, dan yang terakhir lampiran. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan pengolahan kayu. Gambar dari kayu-kayu yang sudah ditata dalam coupling, kemudian ini gambar mesin gergaji para pengolah kayu, dan ini gambar dari kantor usaha pengolahan kayu tersebut, dan ini kayu yang sudah diolah menjadi barang setengah jadi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.